Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susani Litasari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka pada sesi diskusi 9 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Topik kali ini yaitu pendidikan di negara maju. Kebijakan distribusi sumber daya, upaya negara OECD dalam pendidikan. Kebijakan yang pertama, negara menerapkan kebijakan distribusi sumber daya yang memungkinkan peningkatan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu, sehingga mengurangi ketimpangan pendidikan secara signifikan. Kebijakan kedua, negara melakukan program pendanaan dan alokasi sumber daya fokus pada sekolah di daerah terpencil, meningkatkan kualitas pendidikan di lokasi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Kebijakan yang ketiga, negara memperkenalkan reformasi dalam distribusi sumber daya, berfokus pada pelatihan guru dan penyediaan materi ajar yang lebih baik untuk mendukung pembelajaran yang merata. Dukungan siswa, program untuk membantu siswa kurang mampu. Program beasiswa, beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu di Finlandia memberikan akses pendidikan yang setara, meningkatkan angka kelulusan dan keberhasilan akademik di semua tingkat pendidikan. Kelas tambahan, di Jerman, program kelas tambahan menawarkan dukungan belajar bagi siswa yang kesulitan, memperkuat pemahaman konsep dasar, dan membantu mereka beradaptasi dengan kurikulum nasional. Dukungan emosional, di Australia, program dukungan emosional membantu siswa menghadapi tekanan akademis dengan konselor yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan motivasi belajar di sekolah. Reformasi kurikulum, tujuan dan implementasi kebijakan pendidikan. Tujuan reformasi kurikulum adalah untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, mengembangkan kompetensi siswa, dan menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Implementasi kebijakan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan kurikulum diadaptasi dan diterapkan secara efektif di seluruh tingkatan pendidikan. Evaluasi efektivitas reformasi kurikulum dilakukan melalui penilaian berkala terhadap hasil belajar siswa, dampak terhadap pengajaran, dan kepuasan stakeholder pendidikan terhadap perubahan yang diterapkan. Dampak dan efektivitas kebijakan OECD menunjukkan hasil positif dalam mengurangi ketimpangan pendidikan, mendorong pemerataan kesempatan belajar di seluruh negara anggotanya. Persamaan dalam pendidikan. Yang pertama, dukungan siswa. Kebutuhan mendasar bagi siswa yang perlu perhatian ekstra. Kedua, pelatihan guru, di mana kualitas pengajaran bergantung pada profesionalisme dan keterampilan guru. Dan yang ketiga, pengembangan kurikulum. Kurikulum yang relevan penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Perbedaan ketimpangan pendidikan. Yang pertama, skala masalah ketimpangan pendidikan di sekolah saya yaitu di SDN 1 Gelang lebih kecil. Yang kedua, sumber daya. Negara OECD memiliki lebih banyak sumber daya pendidikan tersedia. Yang ketiga, konteks sosial budaya. Lingkungan sosial budaya lokal berbeda dari negara-negara OECD. Sesuai dengan materi pengayaan pada sesi diskusi 9 di mana perkembangan negara-negara maju dikaitkan dengan sekolah di mana tempat kita bertugas, penting untuk menganalisis dan menerapkan pelajaran dari pengalaman negara-negara
OECD ke dalam konteks lokal, terutama di SDN 1 Aigalang tempat saya bertugas. Kaitan artikel yang dibahas pada sesi diskusi 9 ini pada artikel pengaian 1 maupun artikel 2 keterkaitannya terhadap modul 7. Memahami studi komparatif dalam pendidikan. Studi komparatif memungkinkan analisis mendalam tentang perbedaan dan kesamaan sistem pendidikan di berbagai negara. Ini membantu dalam mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan. Kemudian, kebijakan inklusif bertujuan untuk menjamin akses pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, dengan fokus pada siswa kurang mampu dan perbaikan kurikulum yang memadai. Evaluasi sistem pendidikan penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan, memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dalam pendidikan. Paparan artikel pengayaan 2 mengenai sistem pendidikan Jepang. Sistem pendidikan Jepang menekankan pemerataan kesempatan belajar, mengintegrasikan nilai karakter dan kompetensi dalam setiap aspek pembelajaran. Pencapaian PISA Jepang. Jepang menunjukkan skor tinggi dalam membaca, matematika, dan sains berkat pendekatan sistem pendidikan yang inovatif dan inklusif. Temuan dan adaptif yang bisa kita peroleh dari artikel 2 mengenai sistem pendidikan Jepang yaitu pentingnya penyesuaian kebijakan pendidikan agar sesuai dengan konteks lokal sangat krusial untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih, sekian paparan saya pada sesi diskusi 9. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.